bagus ini. Ada yang mau dibicarakan? SPPG ini satuan penjilat Prabowo Gibran. Orang-orang ini pergi dari sini. Satuan penjilat Prabowo Gibran. Satuan penjilat. Anda pro demokrasi apa enggak? Anda pro demokrasi atau tidak? Kalau Anda pro demokrasi, ayo kita dialog. Ayo kita dialog. Anda pro demokrasi atau tidak? Hei! Anda pro demokrasi atau tidak? Kabinet anjing! Kabinet anjing! Ayo! Kabinet anjing! Kabinet bangsat! Prabowo anjing! Prabowo bangsat! Ini saya melaporkan mantan ketum BEM atau presiden BEM UGM ya. Nah, dia telah menghina kepala negara ya, Pak Prabowo Subianto, dan menghina Mas Gibran ya, dan memfitnah SPPG dan MBG ya. Itu aja dari saya ya. Tio, kamu anak baru kemarin ya, baru jadi aktivis. Kritis boleh, tapi jangan menghina, jangan menyerang pribadi Pak Prabowo ya. Jangan menghina Mas Gibran. Kalau kamu menghina, saya sikat kamu. Kamu tahu saya kan? Kamu saya sikat. Saya juga mahasiswa, sama kayak kamu. Ya. Guys, balik lagi bersama Akbar CK. Memalukan, miris banget lihat tingkah mahasiswa yang berdemo, khususnya mahasiswa UGM ya. Yang mana mahasiswa UGM ini diajak berdiskusi, berdialog oleh Sudaryono, Nusron Wahid, dan Sujat Miko. Ketika mereka diajak berdialog dan berdiskusi, mereka hanya ingin didengarkan, nggak mau mendengarkan. Sekelas UGM loh ya, universitas bukan kaleng-kaleng nih. Tetapi adab dan etika mereka ini sama sekali nggak ada. Bahkan di kolom komentar di media sosial itu masyarakat sebut singkatan dari UGM itu merupakan universitas gagal mendidik. Waduh. Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Tapi kenapa gak ada kesadaran? Boleh saya ngomong? Sudah belum? Boleh, yuk. Boleh. Tadi kan kita ini datang untuk menjawab semua kegundahan itu. Anda boleh ngomong apa saja. Tadi kita sudah buka di dalam forum itu. Sehingga Anda boleh tanya masalah kemiskinan, masalah MBG, masalah apa saja. Boleh bertanya dan kita jawab. Bahkan nanti kalau ada yang kurang baik, kita ajak Anda semua ikut. Misalnya, orang ngomongin pesta babi di Papua. Loh, ini saya kasih tahu. Misalnya pesta babi di Merauke, Anda misalnya, kalau mau, ayo bisa pergi. Misalnya gitu loh. Bapak merasa bersalah atau tidak? Bapak merasa bersalah atau tidak? Dulu. Jujur aja. Sebentar Mas. Kamu ini nanya tuh hakim. Kamu nanya tuh hakim, nggak bisa begitu. Mas, sampean mahasiswa, saya pernah mahasiswa. Kita item-itemnya ayo kita bedah bersama-sama. Kalian merasa bersalah atau tidak? Untuk apa? Salah Untuk apa? apa tidak merasa bersalah berarti? Loh, semua orang punya salah. Ya atau tidak atau tidak? Semua orang punya salah. Semua orang punya salah. Sampai dulu mahasiswa. Iya. Sampai dulu santri. Iya. Sampai sekarang santri, kenapa? Saya menjadi santri paling malu ketika melihat Pak Nusron sebagai santri. Oh, apa-apa. Wis ora apa-apa. 1.000 hektar. Apa? Habis. Apa? Buat estate. Berapa? Bayangkan. Berapa? Ratusan ribu hektar. Iya, di mana? Ya, di mana? Kita lihat. Ya di mana? Di mana? Lihat saja tata ruang itu. Hah? Siapa yang menentukan tata ruang itu? Bapak kan? Iya. Bayangin, Pak. Iya. Orang Papua itu harus tergusur di sana. Iya. Wes. Tanganmu geteh toy sini. Udah. Oke, saya boleh jawab Pak Menteri? Boleh. Gini aja. Koordinatornya siapa Anda? Anda koordinator. Saya boleh gantian? Yang paling afdol itu kalimatul adli indah Sultan. Iya. Sekarang gini, Mas. Kalau Anda mengatakan saya menggusur orang Papua, kapan kamu mau tak ajak ke sana lihat? Nah, boleh. Ngapain? Loh, lihat yang saya gusur siapa? Loh, sebentar. Justru saya menyampaikan faktanya. Yang saya gusur siapa? Kalau nggak nonton nggak usah jawab. Loh. Menjajah, Pak. Jangan Bakti. Mereka punya rumah. Bakti, gini loh. Makanya Memaksakan itu. kok memaksakan sekarang? Inflasi pangan di Papua itu 5% lebih tinggi daripada inflasi nasional. Itu Pak bilang solusi. saya kasih solusinya. Itu solusi. Makanya gini. Sekarang gini, maksud saya mengundang Anda koordinatornya. Bukan Kita saya.
Sebentar, maksud saya Anda koordinatori, siapa mau volunteer kita pergi ke Merauke? Mas, saya mau tanya, sampean semester berapa? Loh, ada kaitannya. Kaitannya, Mas. Saya bertanya, kalian merasa bersalah atau tidak? Sepakat. Soal salah, saya semua orang punya salah, kamu juga punya salah. Wes, iki diskusi ora diskusi, mohon maaf. Enggak apa-apa, wes Fix ya, mahasiswa ini bukan mau ngajak diskusi, cari solusi dan macam-macam, nyampaikan narasi, enggak. Mereka hanya ingin menghakimi ketika diajak untuk lihat fakta, cek fakta langsung di lapangan di Papua, Merauke. Mereka nggak mau. Jadi tujuan mereka ini apa? Nggak jelas. Ini sekelas UGM seperti ini, adab dan etikanya mana? Hari ini ada acara kopdar di Universitas Gadjah Mada, UGM. Salah satu kampus excellent di negeri ini. Tapi sayang, ternyata mahasiswanya tidak excellent. Itu yang tergambar dalam acara kopdar tersebut. Jadi teman-teman, acara ini dihadiri oleh Budiman Sujatmiko, Nusron Wahid, Sudaryono. Bisa kita katakan ketiga orang ini adalah keterwakilan dari pemerintah. Pesertanya tentu mahasiswa UGM. Mungkin bisa jadi ada mahasiswa dari kampus lainnya. Acara ini saya yakini tujuannya untuk mempertemukan dua komponen, yakni kelompok mahasiswa dan pemerintah. Mendengarkan keresahan, kritik, saran dari mahasiswa dan mendengar jawaban dan tanggapan dari pemerintah. Terbangun sebuah dialog dua arah, mendebat, mendiskusikan, membedah persoalan, membuka data, sehingga lahirlah pikiran-pikiran yang konstruktif untuk perbaikan, rekomendasi kebijakan, solusi, langkah-langkah yang bisa memperbaiki apa yang menurut hasil dialog itu adalah masalah. Tapi sayang, yang terlihat, yang tergambar bukan itu. Kelompok mahasiswa ini justru seperti orang-orang dengan gangguan mental. Ya bagaimana tidak terlihat seperti kelompok orang dengan gangguan mental? Karena yang tergambar teriakan, hinaan, penghakiman dengan cacian, modal otot, modal emosi, critical thinkingnya lumpuh, adabnya minus, dan makin tergambar. Ternyata tidak siap berdemokrasi, tidak siap, tidak mau, tidak suka. Ada orang yang berbeda pendapat. Jadi yang terlihat ini bukan kopdar diskusi, tapi seperti adu otot, adu suara yang paling kencang. Apa yang kalian lakukan itu adik-adik mahasiswa? Bukan keberanian dalam menyuarakan aspirasi, bukan keberanian untuk berjuang melawan ketidakadilan. Apa yang kalian lakukan itu bukan perjuangan, bukan pergerakan, tapi adalah pelampiasan emosi. Come on, bangun lagi dialognya, buat lagi. Lakukan dengan cara-cara yang lebih terhormat. Lakukan lagi dengan cara-cara yang lebih berintelektual, padat, supaya benar-benar apa yang kalian suarakan, apa yang kalian resahkan itu bisa dijawab, bisa menghasilkan solusi untuk memperbaiki atas apa yang kalian anggap masalah. Kalau cara kalian terus-terusan seperti itu, apalagi kalau merasa keren dengan bahasa-bahasa penghinaan, bahasa caci maki, bahasa penghakiman, tidak mau dengar, kuat-kuatan otot, tinggi-tinggian suara, yang terlihat justru bukan kelompok mahasiswa sebagai penyambung lidah rakyat. Ini justru menimbulkan kecurigaan. Mahasiswa penyambung lidah kelompok kepentingan tertentu. Justru saya menyampaikan faktanya. Yang saya gusur siapa? Gue ngerasa agak lucu yang lihat video yang tadi. Yang gue tangkap dari keseluruhan video tuh, yang pertama, gue itu setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nusron ini pada mau diskusi atau mau jadi hakim. Mau diajak diskusi tapi sudah, lu salah apa benar? Lu salah apa benar? Lu ngerasa salah nggak? Yang mana nih, ini bukan mentalitinya orang-orang yang sebenarnya kritis. Ketika ada ruang diskusi itu seharusnya dipakai untuk bertanya dan mendengarkan dan membuktikan apa yang selama ini diduga gitu. Nah, yang kedua, bahwa ini agak aneh, lucu gitu. Mereka dapat doktrin daripada film propaganda, yang buat gue itu propaganda karena hanya menyajikan sebagian fakta yang diberikan narasi oleh orang-orang yang tanda kutip dapat uang dari mana, kepentingannya apa juga nggak pernah disampaikan dengan transparan, yang
akhirnya membuat mereka marah kepada pemerintah. Nah, pemerintah hadir di sana dengan wakilnya tuh seperti Pak Sudaryono yang kebetulan adalah Wamentan yang cukup paham masalah lahan pertanian dan lahan yang dibuka di Papua, juga Pak Nusron gitu. Ini kan adalah kesempatan gitu loh untuk cross check. Ini selama ini gue dapat data daripada si itu ya kan watch dok itu. Sekarang ini pemerintah nih, Pak Sudaryono udah ngomong tuh koordinir deh tuh orang-orang, nanti orang-orang itu ikut sama gue ke Papua. Nanti kita compare datanya. Lu lihat pakai mata lu sendiri, datanya dibuka nanti. Kalau misalnya kritis bener data yang udah ada dengan data yang udah ada dikomparasi dengan baik. Sehingga nanti nih setelah itu ya bisa disampaikan dengan baik kalau benar-benar kritis dan peduli sama bangsa, bukan cuman ingin marah. Dan yang ketiga, Pak Nusron, bisa nggak usah mantik emosinya orang-orang yang memang udah dasarnya pengen marah. Kayak nanyain kuliah udah semester berapa. Oke sih, saya ngerti sih maksudnya. Karena ingin tahu sebenarnya logikanya udah diasah sepanjang mana. Sudah bagaimana teknik analisanya mungkin gitu. Tapi ya orang-orang kayak gitu ditanyain, ya pasti akan ngamuk nggak jelas aja. Karena dasarnya balik lagi. Bukan ingin mencari tahu kebenaran, tapi ingin melampiaskan kemarahan. Ketika diajak untuk mencari tahu kebenaran, nggak perlu, nggak usah. Pokoknya saya malu, saya marah, kamu salah atau tidak. Inilah orang-orang yang kritis, inilah demokrasi, inilah demokrasi ala Indonesia. The rest, judge for yourself, don't get lost in the noise. Oke, maaf ya, nanti sampaikan salam sama yang di luar ya, nggak bisa masuk semua. Apa yang sudah kita capai sekarang, apa yang sudah dibangun itu ya kita rawat bersama. Saya sadar kok masih banyak minus-minusnya, kekurangannya banyak. Ya ini yang harus kita perbaiki bersama. Pihak tentunya Bapak Wapres sangat baik. Dia akan catat hasil dari tuntutan-tuntutan kami. Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian dia. Dia akan mengaudit dan mengkonsolidasi. Dia akan memberitahukan kepada pimpinan lebih khusus Presiden Prabowo Subianto. Nah, ini baru mahasiswa ya. Baru mahasiswa, nggak kayak yang tadi maunya didengar aja tapi nggak mau dengerin, merasa paling paham demokrasi tapi kayak gitu. memalukan Ini saya melaporkan mantan ketum BEM atau presiden BEM UGM ya, presiden mahasiswa UGM atau ketum BEM UGM ya, karena dia telah menghina kepala negara ya, Pak Prabowo Subianto, dan menghina Mas Gibran ya, dan memfitnah SPPG dan MBG ya, sehingga dia juga ikut menghina kami dan melakukan penghasutan terhadap program-program SPPG dan MBG itu. Jadi hari ini saya laporkan dia dengan pasal 263 ya KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 dan pasal 433 dan 434 ya, karena telah melakukan penghasutan dan fitnah terhadap program SPPG. Dan dia juga banyak menghina dan fitnah programnya Pak Prabowo gitu. Makanya hari ini saya sikat dia. Saya nanti akan laporkan lagi yang lainnya ya. Jadi saya nggak main-main ya. Saya ini memang tukang lapor, tukang somasi, tukang lapor gitu. Alhamdulillah udah banyak yang di penjara ya. Hari ini banyak juga orang yang setelah diproses di Polres dan Polda atas laporan saya. Ya, jadi itu aja dari saya ya. Tio, kamu anak baru kemarin ya, baru jadi aktivis. Kritis boleh, tapi jangan menghina. Jangan menyerang pribadi Pak Prabowo ya. Jangan menghina Mas Gibran. Kalau kamu menghina, saya sikat kamu. Kamu tahu saya kan? Kamu saya sikat. Saya juga mahasiswa, sama kayak kamu ya. Saya sampai sekarang masih kuliah dan menjadi mahasiswa. Tapi tolong jaga adab kamu ya sebagai mahasiswa. Jangan memalukan UGM. Saya meyakini Presiden sedang berjuang untuk mengangkat derajat dan memuliakan orang-orang miskin yang ada di Indonesia. Saya ini ditugaskan oleh Pak Presiden ya, Pak Prabowo Subianto sebagai Wamensos. Selain program-program yang sudah ada di Kemensos, itu juga ada tugas tambahan mengurus sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini untuk saudara-saudara yang kurang mampu, saudara-saudara kita yang kurang mampu. Kalau di data tunggal sosial ekonomi nasional itu di desil 1 sama 2,
boarding. Bulan Maret tahun 2025 diperintahkan, bulan Juli kita buka sekolah. Sekarang ada sekitar 166 sekolah rakyat. Saya ingin bercerita begini, sebelum sekolah rakyat berdiri, kami keliling, saya ya dengan Pak Menteri Sosial keliling ke hampir semua daerah, ketemu calon siswa, calon orang tua siswa. Suatu saat saya datang ke Temanggung, ada seorang ibu, anaknya 4, dia sudah berpisah dengan suaminya. Anaknya sudah lulus SMP, kebetulan kembar. Ibu ini sudah tidak punya harapan lagi bisa menyekolahkan anak karena tidak ada biaya. Dan hampir 76% orang tua mengatakan bahwa mereka tidak bisa menyekolahkan anak karena faktor ekonomi. Sudah tidak ada harapan. Begitu kemudian Pak Presiden membangun sekolah rakyat, itu harapan itu muncul kembali. Bahkan saking senangnya kemudian bersujud ibu itu di kaki menteri saya. Setelah itu saya ke Sragen. Di Sragen saya ketemu siswa sekolah rakyat. Saya tanya, bapakmu kerja apa? Bapak saya sakit. Ibumu di mana? Di Klaten. Dia orang Karanganyar. Terus makanmu bagaimana? Saya nggak bisa makan kalau tidak dikasih sama tetangga. Suatu saat di Jakarta Selatan, Jakarta, liburan sekolah rakyat, ada 9 anak yang tidak mau pulang. Mestinya mereka pulang karena harus berketemu dengan keluarganya, kan senang. Tapi 9 anak ini tidak mau pulang. Ditanya sama kepala sekolah, loh, kamu kenapa nggak mau pulang? Mohon maaf ibu, kalau saya pulang, saya takut membebani bapak saya, ibu saya masalah makan. Di Jakarta anak tidak bisa makan. Dan terakhir ada anak namanya Fikri. Fikri ini sekarang sekolah rakyat di Sumedang. Dia pemulung, bapaknya ditahan, ibunya di Sumedang. Bisa, dia mulung tiap hari. Kemudian ditemukan oleh seorang polisi, kemudian dimasukkan ke sekolah rakyat. Di Magelang juga begitu, rumahnya sudah rusak, anaknya 3. Seorang ibu itu penghasilannya cuma 800.000, jualan keripik, sudah tidak punya harapan lagi. Anaknya bisa sekolah, makannya aja susah. Gimana bisa menyekolahkan anak? Jadi dengan program sekolah rakyat atau program-program yang lain, saya memahami bahwa Presiden ingin membangun harapan. Negara hadir. Kenapa? Masih ada 4 juta anak ya di Indonesia yang tadi saya ceritakan itu. 4 juta anak. Jadi mereka inilah keluarga-keluarga, kelompok-kelompok ini yang sejak Indonesia merdeka sampai kemarin itu tidak pernah dijangkau oleh negara, tidak pernah dijangkau oleh pemerintah. Ini memang dibuka semuanya. Bahkan Pak Presiden buka aja berapa orang miskin di Indonesia ini, biar kita tahu posisi kita seperti apa dan program-program yang harus dilaksanakan seperti apa untuk menjawab persoalan-persoalan seperti itu. Apa yang sedang dikerjakan oleh Pak Prabowo? Menurut saya Pak Prabowo sedang menjalankan apa yang menjadi amanat dari proklamasi 17 Agustus 45. Apa amanat itu? Satu adalah Trisakti, bahwa Indonesia harus berdikari, berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara budaya. Kita harus berdikari. Salah satu syarat satu negara akan menjadi makmur kalau negara itu berdikari. Tidak tergantung ekonominya kepada negara-negara lain. Dan ini Soekarno yang berbicara. Tanpa Indonesia berdikari, tidak mungkin Indonesia masuk ke dalam negara yang adil makmur. 20 Oktober 2024 Presiden berpidato. Cita-cita kita bersama adalah membangun bangsa dan negara yang baldatun toyibatun warobun kofur. Gemar ripah loh jinawi totok tentrem kertorajo. Saya ingin seluruh rakyat Indonesia iso gumuyu, bisa tertawa bahagia. Bisa gumuyu apa? Kalau kebutuhan-kebutuhan hidupnya bisa open. Jadi yang sedang dilaksanakan oleh Pak Presiden adalah melaksanakan cita-cita proklamasi yang tertuang di dalam preambul Undang-Undang Dasar 45, memajukan kesejahteraan umum, mensejahterakan tujuan bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia, dan ikut terlibat aktif dalam perdamaian dunia. Apa landasan konstitusinya untuk melaksanakan program-program beliau? Itu yang dinamakan pasal 33. Coba kita kembali ke sejarah, supaya kemudian apa yang menjadi posisi politik kita hari ini clear, karena kita tidak ahistoris, kita mengerti sejarah. Bung Karno, Bung Hatta dan kawan-kawan dari mulai 45 sampai 65 beliau berjuang bagaimana kita lepas dari imperialisme, lepas dari kolonialisme, lepas dari liberalisme. Di saat kemudian pemimpin-pemimpin bangsa sedang mengkonsolidasikan untuk kepentingan bangsanya, kepentingan negaranya, imperialisme tidak akan rela. Karena apa? Negara itu adalah negara kaya.
Kalau dibiarkan berdikari, ini akan menjadi negara yang besar karena syarat-syarat objektifnya ada. Kita negara yang kaya, udah pasti kita akan menjadi negara besar. Jatuh, kenapa? Karena sedang mengkonsolidasikan bangsanya yang lepas dari imperialisme. Dulu tahun 58 kita punya undang-undang namanya Undang-Undang Nomor 78 tahun 58. Bagaimana kemudian bangsa Indonesia ingin supaya lepas dari imperialisme? Karena itu bagi para pendiri bangsa kita pada waktu syarat untuk bisa memamorkan itu. Jatuh. Begitu mau mengkonsolidasikan negara yang berdikari, dijatuhkan. Imperialisme tidak suka. Soeharto naik. Undang-undang penanaman modal dibentuk tahun 67. Dan ini watak dari negara yang dipimpin oleh Pak Harto apa? Kita mengatakan bahwa negara Orde Baru adalah diktator militer kapitalistik. Kita menganalisa secara ekonomi politik, kita menganalisa secara historis. Walaupun kemudian imperialisme masuk, investasi masuk, tetapi Pak Harto masih menfilter. Tidak seliberal-liberalnya seperti kemarin-kemarin itu. Kepentingan ya, produksi yang ditujukan untuk kepentingan umum itu tidak boleh asing ikut menginvestasi. Listrik, transportasi, air dan lain-lain. Ya, kemudian reformasi 98, Indonesia masuk alam liberal. Disitulah kemudian oligarki memiliki ruang yang seluas-luasnya untuk mengkonsolidasi dirinya dan kemudian mengkudeta cita-cita proklamasi. Jadi Pak Prabowo mengerti sejarah ini bahwa memang syarat untuk bisa menjadi negara yang makmur kita harus mandiri, harus sesuai dengan konstitusi dan cita-cita proklamasi dan pasal 33 menjadi landasan utamanya. Disitulah beliau melakukan koreksi. Salah satu statementnya apa? Kenapa kemiskinan di Indonesia sejak Indonesia merdeka flat, nggak turun-turun? Ada apa? Di saat kemudian Pak Presiden sedang mengkonsolidasikan untuk menuju Indonesia yang adil dan makmur, yang namanya kaum secara ekonomi. Siapa kaum secara ekonomi itu? Imperialisme, oligarki, koruptor. Saya tambah lagi kaum hantam promo yang hanya ngomong, tidak pernah punya data dan ahistoris gitu loh. Itu mengganggu, akan mengganggu. Nah, posisi kita sebagai rakyat ya, saya lebih banyak sebagai aktivis dibandingkan sebagai pejabat negara sekarang ini gitu loh. Akan memilih mendukung program-program Presiden Prabowo Subianto yang pro kemandirian bangsa dan bertujuan memamorkan rakyat, atau kemudian akan mengganggu ikut dengan kelompok-kelompok yang selama ini sudah punya privilege untuk menggagalkan apa yang menjadi programnya Bapak Presiden. Saya setuju dengan Ketua HMI tadi bahwa yang dilakukan oleh Pak Presiden ini prinsipil, hal-hal yang fundamental. Boleh tanya?